Tapi sekarang beda. Mereka duduk sama dakwah seperti kita, tapi dakwahnya melawan NU. Jadi semua. Metode dakwahnya tidak sama dengan NU. Islam yang disampaikannya bukan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan saya bilang tadi, dakwah Ba'alwi ini tidak pernah justru jarang mengagungkan baginda Nabi, mengagungkan perjuangan Islam, apalagi orang-orang ini ingin mengagungkan pahlawan-pahlawan Indonesia. Bahkan sekarang, ingat, kalau menurut saya sekarang ini hati-hati, karena dulu teroris ini kita bukannya suudon, tapi kita adalah kehati-hatian adalah perlu, ya. Nah, karena sekarang ini ada penguasaan makam, seperti dulu teroris sebelum rame, mereka menggunakan keropak-keropak masjid untuk mengumpulkan dana untuk membiayai pergerakan mereka. Nah, sekarang ini ada satu gerakan yang saya lihat bahkan dipimpin Lutfi bin Yahya sendiri dan saksi hidupnya banyak, berkarung-karung uang dari makam-makam yang dipalsukan. Ini hati-hati sahabat, pada saat mereka maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat dimanapun berada, sahabat Nahdien dan sahabat NKRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini, tadi malam Abah ada ketemu banyak kiai yang kita berdiskusi dari beberapa daerah, yang mana kita membahas tentang Nahdlatul Ulama, ya. Dan kelihatannya kita sudah menemukan kata sepakat, ya, walaupun ini baru pandangan kami, bahwa sekarang ini Nahdlatul Ulama bukan hanya mati suri, tetapi adalah betul-betul adalah sudah hampir mati, ya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Ya Muhtadi, oleh Abu Ya Dimyati, ya, bahwa sesungguhnya organisasi yang datang dari luar negeri itu adalah batilun mardudun, ya. Dan ini adalah kita setelah sekian puluh tahun perjalanan bangsa ini, hari ini adalah kehancuran Nahdlatul Ulama itu sampai pada ujungnya, ya, hampir. Tapi ini masih pandangan kami, ya, terutama pandangan Abah tentang hal ini. NU adalah pengawal daripada bangsa ini. Nahdlatul Ulama adalah penjaga Islam rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Nahdlatul Ulama adalah penerus dan penjaga syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nahdlatul Ulama adalah garda terdepan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Abah sudah keliling dunia, yang Islam sebagaimana yang diinginkan Al-Quran, Islam yang diinginkan oleh Al-Hadis baginda Nabi adalah sesungguhnya adalah Islam Nusantara. Maka istilah Islam Nusantara itu bukan berarti Islam itu punya Nusantara, tetapi Islam Nusantara ini adalah sesungguhnya adalah cerminan daripada Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sahabat, pada kesempatan ini, ya, begitu maraknya kita adalah masuknya organisasi-organisasi yang berasal dari luar, ya, seperti HTI yang sebetulnya adalah markasnya adalah di London, kemudian juga FPI, ya, yang telah dideklarasikan oleh Ba'alwi, ya, ini, ya, yang didukung oleh seluruh Ba'alwi, FPI ini, yang kemudian sekarang sudah merambah kepada Nahdlatul Ulama, kemudian Ikhwanul Muslimin, kemudian Persis, adalah yang akhirnya sekarang bahwa ternyata seluruh Islam dari luar itu, baik Persis, baik itu HTI, baik itu FPI, sedang menuju kepada sebuah Islam yang disebut dengan khilafah. Kita bisa melihat, bisa mengkelompokkan adalah sekarang adalah ulama-ulama yang memiliki giroh adalah khilafah, ya. Ini tidak sedikit sekarang di Indonesia yang semuanya ternyata juga adalah menginduk kepada FPI, ya. Nah, inilah yang yang sungguh akan merusak tatanan adalah Islam NKRI, Islam yang berlandaskan Pancasila, yang kemudian Islam yang senantiasa berpegang pada syuhudul kasroh fil wahdah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, ya. Dan inilah sahabat yang sungguh sangat menyedihkan bahwa FPI dan Ba'alwi ini sudah sampai menduduki jabatan tinggi di PBNU sekarang. Artinya hanya tinggal masalah waktu, sekarang ada 10 orang dari kalangan Ba'alwi ini sudah menduduki Suriah.
Nah, walaupun Rois Amnya adalah bukan Ba'alwi, tetapi kita sudah sangat jelas melihat bahwa darahnya, girohnya adalah giroh FPI. Ya. Nah, inilah yang sangat disedihkan. Bahkan saya sudah berapa kali berkeliling Indonesia, bahkan saya berasal Abah dari Sukabumi, dan menurut Abah setiap diskusi yang berkaitan dengan Ba'alwi ini, Abah bertemu dengan orang-orang Nahdiyin yang sudah darahnya FPI. Ya. Majelis ulama sudah banyak dikuasai oleh FPI dan pendukung-pendukung FPI di seluruh wilayah. Maka jangan aneh kalau seandainya bahkan inilah yang dikhawatirkan ini. Maka kalau hari ini, wahai bangsaku adalah di seluruh Indonesia, wahai ulama Nusantara tadi semua, kita bukan ingin mempertahankan ulama Nusantara, tetapi ulama Nusantara inilah yang sesungguhnya adalah ulama-ulama yang sangat berlandaskan kepada ilmu, dan masih berpegang adalah kepada benar-benar landasan ahli sunnah wal jamaah. Maka NU ini adalah merupakan garda terdepan ahli sunnah wal jamaah. Adalah agama, adalah yang rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, yang sudah dibawa oleh oleh baginda Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan sekarang Islam itu kalau Anda teliti bahkan tidak ada di Arab, tidak ada di Timur Tengah, dan ada justru adalah di Indonesia. Tetapi Indonesia sekarang sudah mulai dari mulai akhir penjajahan Belanda dengan mengangkatnya Utsman bin Yahya sebagai Mufti Batavia, maka pergerakan sampai hari ini, bahkan ada sebuah buku yang mengatakan Ba'alwi itu tahun 1920 adalah terjadi eksodus kurang lebih 40.000 yang datang ke Indonesia. Tapi kemudian tahun 45 jumlah mereka sudah melipat 80.000 adalah itu tahun 1945. Jelas nanti Abah akan bahas karena ada satu buku yang ditulis oleh Belanda menjelaskan tentang siapa orang Hadromi itu. Orang Hadromi itu jelas kan. Kemudian orang Hadromi itu sekarang sudah mendirikan organisasi yang begitu besar yang namanya adalah Front Pembela Islam. Dan walaupun sekarang adalah dibubarkan secara de jure, ya, tetapi mereka secara de facto telah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Bahkan darah-darah para pengurus-pengurus baik itu Tanfidiyah, Syuriah, NU. Karena saya berkeliling ke beberapa daerah dalam kasus diskursus masalah nasab ini, ternyata kita berbenturan dengan orang sendiri. Adalah merupakan Nahdlatul Ulama yang sudah darahnya adalah darah FPI, ya. Nah, inilah yang harus dikhawatirkan oleh kita sahabat. Maka bukan berarti mereka tidak boleh, tetapi apa yang dibawa oleh mereka itu sangat berbeda dengan budaya Arab, budaya Yaman adalah berbeda. Dan giroh perjuangan Islamnya adalah berbeda dengan kita. Karena masih takfiri dan lain, mudah mengkafirkan, mudah mengkufurkan, mudah membid'ahkan, dan lain sebagainya. Hari ini kita punya Rois Am, ya, walaupun beliau bukan Ba'alwi, tetapi beliau adalah mertua daripada Ba'alwi yang sangat benar-benar dia mempertahankan dengan segala cara. Itu tadi, karena darahnya, girohnya, sudah bukan lagi Nahdlatul Ulama. Tadi, maka kenapa kalau kita lihat tadi komen-komennya dari awal, sama dengan Ba'alwi, selalu menuduh orang komunis, menuduh orang Khawarij, menuduh orang itu adalah Dajjal, menuduh orang sama. Walaupun dia adalah Nahdlatul Ulama, pada saat sudah ibaratkan tergigit daripada zombie, itulah zombie itu luar biasa. Ya, pada saat dia sudah menularkan segala perkara, maka wataknya pun sudah berubah dari semua, ya. Inilah yang harus difahami oleh kita. Dan coba silakan nanti ketua pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di wilayah PW, kemudian lihat juga di PC, kemudian lihat saja. Silakan kita analisa dari sekarang, dari semua, karena di PC-nya, di PW-nya, bahkan di PBNU-nya sekarang. Bahkan sekarang PBNU sudah tidak bisa memanggil Habib Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya bahkan sudah mengkudeta dengan Jatman. Jatman sudah diambil oleh Lutfi bin Yahya dengan dibuat diam-diam tanpa pengetahuan PBNU, membuat adalah Kemenkumham. Seolah-olah sekarang ini Jatman yang ada sekarang ini adalah Jatman yang berdiri sendiri dengan memiliki landasan hukum yang datang dari dari Menkumham.
bahwa mereka, maka kenapa pada saat PBNU adalah merupakan memanggil badan otonomnya yang seharusnya kan Jatman itu adalah badan otonom daripada PBNU, tetapi begitu surat diluncurkan datang surat balasan seolah-olah pada saat NU mengundang, hadirlah kalian ke Surabaya untuk melaksanakan untuk untuk silaturahmi dan lain sebagainya, tapi disikapi oleh Jatman adalah dengan surat dan melarang orang-orang Jatman adalah untuk hadir, adalah untuk ke Surabaya. Berarti di sini sudah kelihatan adalah kudeta, sudah nyata-nyata bahwa mereka sudah menguasai separuh napas bahkan sejiwa raga NU ya tadi semua. Bahkan sekarang dengan nyata-nyata sudah berani membangkang dan menolak tadi semua ya. Ini sudah tidak benar. Jadi kalau hari ini kita masih mentolerir apa yang dilakukan Ba'alwi waktu ini adalah Lutfi bin Yahya, maka berarti adalah NU sudah gulung tadi, sudah mati benar-benar tadi semua ya. Apalagi didukung oleh Rois Amnya yang selalu membela mereka dan berada di pihak mereka, maka sebentar lagi Islam Indonesia akan menjadi Islam Arab Saudi, Islam orang-orang yang tadi. Maka tadi jangan aneh. Kalau Rizik Syihab adalah mendengungkan khilafah, tadi sudah didukung oleh ulama-ulama mereka. Sekarang lihat, yang mendukung Ba'alwi ini adalah orang-orang yang memang mental darahnya adalah khilafah. Ingat, Islam itu tidak demikian. Maka berarti kehancuran bagi rakyat Indonesia. Pada saat Islam itu, maka Islam yang penuh rahmat, yang penuh kasih, yang dakwahnya penuh dengan mau'idhah hasanah, dengan bil hikmah, yang sekarang bukan lagi. Ceramahnya penuh dengan kedengkian, maki-memaki, membenci pemerintahan, membenci negara, membenci polisi, membenci tentara, dan lain sebagainya. Wahai sahabatku adalah di Nahdlatul Ulama, sadarilah masalah ini, jangan dianggap sepele. Karena sekarang bahkan dianggap Ba'alwi sudah jadi one team press. Bahkan jangan salah, mereka itu beda. Kalau kita yang Nahdlatul Ulama yang datang jadi menteri terkadang tidak pernah. Inilah kelemahan kita juga. Harusnya banyak wakil-wakil menteri dari Nahdlatul Ulama, tapi karena menganggap ya sudahlah Islam ini Islam gitu kan. Tapi jangan lupa, orang-orang luar itu tidak menghendaki Islam rahmatan lil alamin ini tumbuh di tanah air kita ini. Maka nanti ke depannya setiap kita akan mengadakan muktamar, akan mengadakan musyawarah tingkat kabupaten atau kompercam tingkat kecamatan, ini harus diperhatikan. Ya. Harus benar-benar sekali diperhatikan. Bukan berarti kita rasis, tetapi ini adalah bahaya bagi negara ini. Ya, negara ini berdiri merdeka karena Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang mereka juga sudah mengklaim bahwa kemerdekaan itu adalah karena jasanya Habib. Ya, lambang negara adalah hasil dapat Habib. Ya, lagu kebangsaan hasil dapat Ba'alwi. Kemudian Indonesia merdeka karena ada Ba'alwi. Ini sadar nggak sadar bahwa Indonesia ini sudah dirubah bentuknya dari Islam yang rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, sesuai Al-Quran dan hadis, menjadi Islam garis keras, Islam takfiri, Islam yang selalu menuduh orang ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang sedang terjadi. Ya, sudah cukuplah NU jadi korban. Sudah banyak zaman nasakomnya Presiden Soekarno ternyata yang Pak Karno walaupun sebetulnya ideologinya sudah yakin bahwa Ba'alwi ini adalah bahaya, tetapi kemudian Pak Karno adalah mengambil mereka. Akhirnya tadi muncullah Muso, muncullah Aidit, muncullah Barokah, muncullah Soekardi dan lain sebagainya dari kalangan Ba'alwi. Tetapi kembali NU memaafkan, padahal yang dibunuhnya adalah NU juga dari semua. Sekarang NU difitnah di mana-mana, ulama NU. Bahkan sadarilah oleh kita semua, sekarang PC-PC itu sudah dikuasai oleh FPI tadi semua. Kan saya ini bukan ngomong asal ngomong. Bahkan hari ini Abah sering debat, bahkan kenapa tempo hari Abah melawan memberikan penjelasan kepada MUI Sukabumi, karena dalamnya sudah FPI ini semua ya. Jadi tidak salah dengan tapi ingat, organisasi ini adalah bukan lahir dari darah daging negara ini. Nah, tidak akan mengerti budaya bangsa ini tadi. Maka darah mereka tidak akan mengerti untuk hidup di negara ini. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka wahai para ulama NU yang masih memiliki kesadaran, belum digigit oleh zombie tadi semua, sehingga darahnya berubah juga menjadi darah zombie, maka sadarilah dari sekarang. Kalau tidak, hancur kita.
hancur NU-nya, itu kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka beliau mengajukan kepada kita, resolusi jihad harus dikembalikan kembali. Resolusi jihad bukan hanya dulu melawan penjajah yang punya senjata, tapi sekarang senjatanya adalah berupa tadi, balpen dengan ucapan, duduk di tempat-tempat. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Belanda. Belanda tidak bisa melakukan itu. Tapi sekarang beda. Mereka duduk sama dakwah seperti kita, tapi dakwahnya melawan NU. Tadi semua. Metode dakwahnya tidak sama dengan NU. Islam yang disampaikannya bukan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan saya bilang tadi, dakwah Ba'alwi ini tidak pernah justru jarang mengagungkan baginda Nabi, mengagungkan perjuangan Islam, apalagi orang-orang ini ingin mengagungkan pahlawan-pahlawan Indonesia. Bahkan sekarang, ingat, kalau menurut saya sekarang ini hati-hati, karena dulu teroris ini kita bukannya suudon, tapi kita adalah kehati-hatian adalah perlu, ya. Nah, karena sekarang ini ada penguasaan makam, seperti dulu teroris sebelum rame, mereka menggunakan keropak-keropak masjid untuk mengumpulkan dana untuk membiayai pergerakan mereka. Nah, sekarang ini ada satu gerakan yang saya lihat bahkan dipimpin Lutfi bin Yahya sendiri dan saksi hidupnya banyak, berkarung-karung uang dari makam-makam yang dipalsukan. Ini hati-hati sahabat, pada saat mereka sudah duduk di pemerintahan, ini bukannya fitnah, bukan. Ini tapi adalah ranah bagi kita adalah untuk tabayun, ranah bagi kita adalah untuk berpikir, ranah bagi kita adalah untuk kembalikan Islam ini. Maka itulah saya setuju dengan Ki Agil Siraj, adalah Islam Nusantara dan juga ibu kota negara adalah IKN tadi semua, ibu kota Nusantara tadi semua, ya. Kebangkitan Nusantara harusnya mulai dari sekarang. Karena sekarang maaf ya, bahwa FPI ini sudah menguasai PBNU, ya. 10 orang sudah duduk di atas tadi semua. Kemudian juga Suriahnya sudah, walaupun bukan Ba'alwi tetapi darahnya sudah darah FPI, ya. Dan darah mereka, Anda bisa saksikanlah tadi dari diskursus masalah nasab ini, kita bisa membedakan mana ulama NU dan mana ulama Ba'alawi, sudah bisa kita bedakan. Walaupun dia duduk di NU sekarang, tapi darahnya sudah berbeda, girohnya sudah berbeda. Saya tahulah, Gus Najih, walaupun ayahnya sangat NU, ya, Mbah Mun itu, tetapi kembali kalau kita lihat rekam jejaknya tadi semua sama saja dengan kayak Miftahul Ahyar tadi semua. Bahkan maaf termasuk kayak Syukron Ma'mun, kenapa bela mati-matian juga Ba'alwi juga, karena yang mencetuskan imam besar orang Islam itu saya tahu adalah datang dari idenya kayak Syukron Ma'mun itu semua. Agak inilah sahabat, jadi maaf ya, bukan saya menyalahkan siapapun, tetapi kita harus hati-hati. Sekarang harus hati-hati, karena hancur NU-nya, hancurlah, udah selesai di dunia. Karena dimanapun negara, lihat kehancuran Suriah, kehancuran Libya, Muammar Gaddafi itu adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian mulailah disusupi dengan Sunni, dengan Syiah, kemudian tadi juga mereka masuklah paham-paham itu, sehingga sehebat apapun adalah Muammar Gaddafi, hancurlah sudah. Karena begitu dia ingin meminta pembelaan rakyat, rakyat sudah berubah darahnya dari semua, girohnya sudah berubah dari semua, mentalnya sudah berubah, hancur. Husni Mubarak demikian pula, beliau adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, Sunni, NU kalau di kita mah, tapi kemudian di bawahnya disusupi oleh Syiah, oleh ini, oleh itu, organisasi dari luar, ingat itu. Dan saya waktu sowan kepada Abu Yamuh tadi, beliau mengatakan, memperlihatkan kepada kita tentang kitab yang beliau nyatakan itu adalah bahwa organisasi luar tidak boleh masuk ke Indonesia karena itu adalah batilun mardudun tadi semua. Maka inilah kalau menurut saya, kalau ingin menyelesaikan masalah diskursus ini tadi semua, berarti juga sebetulnya kita pun maka harus orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyat Rasul, satukanlah fisiknya tadi semua untuk membela Nahdlatul Ulama tadi semua, membela Islam rahmatan lil alamin tadi, ya. Karena kita berhadapan dengan saudara sendiri sekarang ini, dari saudara sendiri yang sudah sekian lama mereka masuk ke sini tadi. Bahkan Lutfi bin Yahya sudah menguasai Jatman tadi, adalah lebih daripada 20 tahun, ya. Dan sebetulnya kalau tidak ada kasus sekarang, barangkali seumur hidup, ya, pahamilah ya, pergerakan yang tidak terlihat dengan mata ini berbahaya daripada pergerakan yang terlihat dengan mata dari semua. Tapi silakan anak yang di Garut, silakan yang di Cianjur, silakan yang di Bogor, silakan yang di Sukabumi,
silakan yang di Ciamis, silakan yang di Garut, Tasik, silakan yang di Kuningan, cek oleh Anda. Pasti FPI-nya sudah lebih banyak ya, dari semua. Sehingga kalian kalah suara. Kenapa? Karena kita adalah kadang-kadang orang beradab. Kita mendahulukan adab daripada ilmu. Tapi FPI ini adalah tadi mendahulukan nasab, bahkan bukan adab dan ilmu. Nasab barulah tadi. Nah, inilah sesungguhnya kehancuran Mesir adalah dengan dulu ada yang disebut dengan Bani Fatimiyah itu yang ternyata adalah orang Yahudi, hancurlah Mesir dari semua. Afrika demikian juga sama, sahabat ya. Dengan konsep yang sama, metodologi yang sama, tapi sekarang dari tadi malam saya diskusi dari teman-teman para masyayikh tadi semua, kita menemukan kata sepakat karena teman-teman kita adalah bukan hanya teman dari pondok saja, tetapi dari lembaga-lembaga pendidikan, ahli sejarah menganalisa, wah ini bahaya ini. Bahaya ini, udah sampai di puncaknya. Bahkan maaf, zamannya Ki Agil Sirot jadi Tanfidiyah NU. Saya rasa mungkin kalau Gus Yahya saya percaya dengan beliau, tetapi supirnya yang Syuriah ini yang bahaya tadi semuanya. Karena saya melihat hanya sejak zaman beliau lah sampai kenapa berani keluar dari MUI kemudian mengambil dari Syuriah Nahdlatul Ulama, karena dan ternyata sekarang ada 10 Habib yang Anda kenal sebagai tokoh-tokoh dedengkot FPI yang sudah duduk sekarang adalah di jabatan puncak daripada PBNU. Dan inilah jatmannya sudah dikuasai Habib Lutfi. Maka sekarang kenapa? Seolah-olah NU hanya untuk memanggil Lutfi bin Yahya. Bahkan dilawan sekaligus tadi semua. Kenapa berani melawan? Karena mereka udah merasa punya kekuatan dan merasa punya kekuasaan. Saya adalah orang jatman, tapi saya sudah keluar dari dulu. Bahkan maaf, di Thariqah saya sendiri, saya difitnah dari semua ya. Nah inilah kadang-kadang saya juga ingin menghimbau kepada orang-orang Thariqah yang masih melakukan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ba'alwilah yang menghina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa kalian masih meyakini mereka dari semua ya. Dan sesungguhnya targetnya adalah Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini sudah betul-betul punah. Dan sekarang diambang kepunahan tadi semua. Hanya nama yang tidak punya jiwa, hanya nama yang tidak punya ruh, hanya orang-orang yang mempertahankan status quo jabatannya dari semua, yang takut kehilangan posisi dari semua, tapi sudah kehilangan darah Nusantara. Barangkali ini saja dari resume yang dan silakan Anda pelajari sendiri. Saya nggak fitnah, silakan. Dan ini pandangan kami, beberapa orang yang selalu berpikir bagaimana NU ini adalah kembali bangkit dari semua ya. Saya tidak ingin mengajak kepada KLB dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita sudah mulai dengan KLB sepanjang ini, aduh. Tapi kalau enggak bagaimana gitu kan tadi. Enggak bagaimana tadi semua. Dibiarkan 3 tahun ini sudah tambah parah tadi semua ya. Tapi bagaimana, ambillah solusi yang terbaik tadi semua. Yang jelas bahwa Rois Am ini sudah benar-benar merusak NU dari dalam ya. Ini harus kalian pahami. Jadi kalau Abah memberikan komen ya, kalau lagi sifat jamalnya muncul baik, tapi pada saat jalalnya muncul maka tidak ada orang yang bisa bebas tadi semua, karena saya mengatakan kebenaran. Siapapun kalian tadi, siapapun kalian, walaupun kalian Rois Am dan nggak ada di mata saya tadi semua. Kalau sudah saya bicara bahwa kebenaran adalah kebenaran tadi semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum.